balik lagi nih sama Afifah Hairunisa di VVIP. Nah, ada yang bisa tebak nggak nih Afi lagi ada di mana? Afi lagi ada di salah satu kota di Indonesia yang terkenal akan kulinernya empek-empek. Nggak cuma empek-empek, di sini juga terkenal dengan songketnya yang indah sekali. Di mana? Betul banget, di Sumatera Selatan, Palembang. Nah, di trip kali ini Afi mau ngajak pemirsa Kompas TV untuk jalan-jalan ke Kabupaten Banyuasin. Karena kebetulan Afi udah janjian nih sama Bupati Banyuasin, ada Bapak Askolani Jasi dan juga wakilnya Bapak Slamet Somo Sentono. Ikutin keseruan Afi ya di VVIP edisi Banyuasin. Pemirsa VVIP, setelah 1 jam perjalanan dari Palembang, akhirnya saya sampai juga nih di kantor Bupati Banyuasin. Dan saya udah janjian nih sama Pak Bupati beserta wakilnya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Talang kelapa. Lalu batin asli kuat. Berarti puasa hari. Kuat. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Api. Ini Pak Di selamat. Iya. Oh iya, nah pemirsa Kompas TV, sekarang Afi sudah bersama dengan ini yang bapaknya Banyuasin nih. Ada Bapak Askolani Jasi dan juga Pak Di Selamat. Iya. Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong Pak, ini udah sore-sore begini hampir maghrib, masih pada di kantor nih Pak? Tapi biasa sama Pak De. Biasa. Ini masih sangat sore. Biasanya jam berapa Pak De? Jam 2, jam 1 sampai Jam sampai keliling. 3 pagi? Iya. Keliling ke Tapi daerah. nggak tiap hari. Nggak tiap hari. Nggak tiap hari. Sometimes Jadi saja. kebenaran hari ini kami lagi ngobrol dengan Pak De Selamat. Sebenarnya kita ada inovasi yang namanya Jam kunci. Apa itu Pak jam kunci? jam kunci itu jemput bola untuk melayani masyarakat membuat EKTP langsung jadi di tempat, langsung cetak cuman 5 menit aja. 5 menit? 5 menit ya? 15 menit. 15 menit. 15. Paling lama ya. Paling lama ya. Paling cepat 5 menit, paling Iya. lambat 15 menit udah jadi. Itu langsung jadi ya. Kami dapat laporan hari ini Pak De di Rawamaju, Talang Kelapa, perbatasan Palembang. Itu ada 1.500 informasinya. Sampai jam gini belum selesai. Makanya langsung dibikin jam kunci. Pak Bupati, kalau gitu kita ke sana saja. Oke. Supaya mereka lebih semangat. Iya. Semangat. Wah, itu masyarakat kalau bupati, wakil bupati turun Luar biasa. Berarti habis ini mau langsung meninjau ke jam kunci itu sendiri Pak. Tapi sebelum Bapak-Bapak berangkat nih Pak, saya mau tanya deh Pak, concernnya apa sih dari program jam kunci ini? Kenapa harus dijemput bolanya? Nah, jadi dulu masyarakat kita Banyuasin itu yang punya KTP paling-paling hanya 20-30% dari 837.000 jiwa. Nah, sejak kami dengan Pak D memimpin Banyuasin, sekarang sudah alhamdulillah hampir 100%. Masyarakat kita sudah punya KTP. 100% sudah 1 juta lebih kami buatkan KTP. Nah, jam kunci ini kami mendapatkan inspirasi. Masyarakat kita kan sangat sulit datang ke kantor Capil itu. Bisa makan waktu setengah hari, 1 jam, kadang-kadang selesainya pun berbulan-bulan. Saya buat KTP dan ganti. Jadi kan kita Pak De, alangkah enaknya kalau kita saja yang mendatangi masyarakat. Jadi berubah konsep. Namanya itu pelayanan prima. Ini kita memberikan pelayanan prima dengan masyarakat kita. Petugas capil kita yang mendatangi masyarakat di desa yang belum berKTP. Ya karena kami punya konsep sama Mbak De memimpin daerah ini.
tidak mungkin bisa kita lakukan sendiri. Dan kita juga dari awal sudah diamanakan oleh rakyat, sudah diamanakan oleh Allah. Kami jadi berdua. Kami jadi berdua, artinya kebijakan, bekerja, ya harus kita berdua putuskan dong. berdua. Iya. Ini saya juga harus belajar nih tips kekompakan Iya. apa sih sampai-sampai sudah terlihat seperti saudara ya, Bang. Iya. Kalau kami bukan seperti saudara, seperti bapak sama anak. Kan Banyuasin itu bumi sedulang setudung. Inilah sedulangnya setudung. Nah, sedulang setudung. Itulah Sedulang filosofi itu tempat makan. makan. Jadi tempat makannya satu. Jadi sama-sama makan. Setudungnya, tutupnya Berdua. Ya. sebenarnya Tips Sudah tuh banget. satu payung. satu payung. Satu payung berdua. Jadi bahasanya filosofisnya, kalau hujan, kalau basah sama-sama basah, kalau panas sama-sama panas, kalau teduh sama-sama teduh teduh, sama-sama teduh. kalau lapar sama-sama lapar, kalau Lapar. kenyang sama-sama Sama-sama kenyang, kalau kenyang. makan ya sama-sama makan. Jadi sama rasa lah. Sama rasa. Susah senang Ya, rasakan ya. bersama-sama, luar biasa. Iya. Baru di awal aja udah saya mendapatkan pencerahan Pencerahan. nih ya, gimana nanti nih Pak? Kalau gitu saya boleh ikutin nggak sih Pak kegiatan? Oh ya, monggo saja. Baik, oke kalau begitu Gimana? tanpa berlama-lama lagi nih Pak, Ya. kita ikuti apa izinnya Boleh, Pak? Boleh. Oke, tapi syarat makan pempek, kopi pahit, terus teh udang. Semua Dan makanan malam ini kita begadang sampai pagi. pagi. Oke? Siap Pak, Oke. siap berangkat. Oke, Oke. setuju. Go kita. Ayo, let's go. Let's go, mari Pak. Lewat sini. Jadi mau Assalamualaikum. Apa kabar? Jadi belajar dari kekalahan kita bersatu. Coba Pada waktu itu kalau digabung suara itu sudah menang juga. Harusnya menang dulu. sama jalan, jadi sama-sama kalah. Bisa. Enggak bisa. Jadi Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Ini Pak Ade selamat. Iya. Assalamualaikum. Udah. Jadi gini, masyarakat kita senang dia. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat. Oke. Jadi Kebunnya mana nih? Sudah buang. Ke pasar. Mampir ke rumah depannya. Oke, pemirsa Kompas TV, saat ini kita sudah berada di lokasinya Jam Kunci. Dan di sini Bapak meninjau langsung nih situasi di sini. Ternyata sudah ditunggu sama masyarakat, ramai banget nih, bisa dilihat di sini. Semuanya menyambut dengan gembira ya. Ibu lagi. Namanya Pak Sugi
Sugianto. Nah, pemirsa Kompas TV ini sekarang aku mau dapat kesempatan dari Bapak untuk memberikan langsung KTP instan yang sudah jadi bukti nyata nih jam kunci ya Pak ya. Itu tidak ngomong aja. Nggak cuma kata-kata aja ya Pak ya. Masyarakat itu butuh bukti. Pembuktian. Bukti. Oke. Hanya ngomong doang. Tak percaya Mbak ya. Ya betul. Selamat Ibu. Gimana Ibu, puas nggak Bu dengan pelayanannya? Alhamdulillah puas. Gratis ya? Iya. Ade, ini KTP-nya berapa? Ada 3 orang. Selama ini nggak punya KTP. Punya KTP. Oh, gimana? Oh iya. Pak Sukardi. Ini imaksudnya. Oh ini diwakili ya. Selamat ya Ibu. Akhirnya sekarang udah punya KTP Bu, jadi ngurus semuanya gampang ya Bu ya. Gratis pula. Oke. Ini Mbak Api, saya jelaskan sedikit. Coba. Saya sambil duduk ya Pak, izin Pak. Nah, sekarang nih ya, saya sedang berada di mobil tercanggih di dunia. Wah, keren banget. Biasa, Jadi apa kecanggihannya nih Pak? Boleh dijelasin nih Pak? Pertama, dia mobil ini bisa dibawa kemana-mana. Pasti. Selagi ada jalan, dia bisa lewat. Oke, setuju. Yang kedua, dia punya pasukan yang sangat mahal. Ini Nah, ini udah keluar lagi yang baru. Boleh langsung dipegang nggak sih? boleh. Boleh. Ntar takutnya tintanya yang nempel. Oh enggak ya. Anget, masih anget loh. Fresh from the oven. Tadi kan kita kan bilang 5 menit sampai 15 menit. Ternyata nggak nyampe. Ini mah cuma 2 menit langsung jadi ya. Wow, keren banget loh. Saya bisa nggak sih langsung bikin KTP di sini nggak bisa? Serius? Serius. Wah. Jadi warga Banyuasin. Nah, itu yang susah Pak. Nanti dicari nama ibu saya. Oke. Nah, itu kakaknya udah jadi juga. Ini KTP beserta kakak yang sudah jadi nih, contoh nyata ya. Tada, hanya butuh waktu 2 sampai 3 menit ya Pak, maksimal 5 menit lah. Wah keren banget. Oke, selain itu di sini juga bisa foto juga ya Pak ya? Ini langsung foto. Ini ada yang biru, kalau yang biru ini tahunnya genap. Oke, berarti satu mobil sudah bisa bikin macam-macam. Betul kata Bapak, berarti ini mobil tercanggih di dunia. Dan satu-satunya di Sumatera Selatan. Satu-satunya di Sumatera Selatan. Di Indonesia baru ada 3. Oke. Saya ntar bisa nih Pak, bawa ke Jakarta nih Pak mobil ini. Boleh. Saya pulang naik ini aja ya Pak ya? Boleh. Oke boleh. Nah Pak, dari tadi ini kita kan udah keliling-keliling melihat antusias warga di sini gitu ya Pak ya. Saya sampai, wah ternyata Bapak nih seperti selebritis di sini ya Pak. Saya jadi semakin tertarik untuk melihat kegiatan Bapak yang lain di Banyuasin. Boleh ikut nggak Pak? Boleh. Boleh ikut ya Pak ya. Kalau begitu, besok kita akan meninjau langsung ya Pak ya. Beberapa kegiatannya. Oke, kegiatannya ada banyak, makanya terus ikutin kegiatan kita di Banyuasin. Sampai jumpa di next day. Pemirsa Kompas TV. Nah, tadi malam kita kan udah mengikuti kegiatan Bapak ke Jam Kunci. Pagi ini sebelum kita mengawali kegiatan-kegiatan lainnya, saya mau diajak sama Bapak untuk sarapan pagi dulu. Ayo langsung kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya pagi ini? Sehat. Sehat, semangat, tetap semangat ya Pak? Semangat kita. Oke. Ada hari tanpa semangat. Wah. Oke, pagi ini selamat datang di Kabupaten Banyuasin, di rumah dinas ini ke Banyuasin. Oke, kita sarapan. Itu yang saya tunggu. Sarapannya pempek sama burgo. Wah. Pempek udang. Wah, udah lapar nih guys. Ini namanya martabak apa namanya? Martabak har. Martabak har. Burgo ini terbuat dari tepung beras. Yang paling antik itu airnya. Ini bukan air kelapa, bukan air apa namanya? Bukan santan. Bukan. Apa itu Pak? Ini ikan gabus. Semua menu boleh cobain Pak? Boleh coba semua dan nanti dibungkus ini. Mantap. Selamat sarapan Pak.
Oke, alhamdulillah Mbak Evi, kita sudah sarapan, sudah makan burgo, sudah makan pempek udang, nasi gemuk dicampur pempek udang, rasanya enak. Dan sudah ngopi bareng sama Pak Wabub, sama tim-tim kita juga datang ke sini. Dan sesuai dengan apa yang kita bicarakan semalam, kita akan lanjutkan kegiatan-kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya kita ke kantor dulu. Kami sudah siap, baju sudah digulung. Pak De belum ya? Ini saja saya. Oh, ini aja. Mau takut hitam nanti. Oke, kita lanjut jalan. Oke, let's go. Let's go. Nah, pemirsa VVIP Kompas TV, tadi kita udah sarapan bareng ya Pak ya. Nah, sekarang Afi pengen ngobrol heart to heart nih sama Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati. Kemarin malam kita udah meninjau langsung ke Jam Kunci. Terus tadi pagi udah sarapan bareng. Di situ saya melihat ini kok kompak banget. Kayaknya udah ikrip banget nih Pak kalau kata anak zaman sekarang ya Pak ya. Ini boleh diceritain sedikit nggak sih awal mula perkenalannya sampai bisa kompak seperti saudara gini tuh gimana sih? Mungkin bisa diawali dari Bapak dulu. Oke, terima kasih Mbak Api. Jadi saya dengan Pak De Selamat ini kami namakan singkat soulmate. Soulmate itu? Selamat. Askolani Selamat. Askolani Selamat. Jadi saya dengan Pak De ini sebenarnya sudah sangat lama sekali kenal dari tahun 97-98 dan beliau ini Mbak Api sudah saya anggap betul-betul orang tua saya. Walaupun sekarang jabatan beliau wakil bupati, saya bupati, tapi saya tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi beliau walaupun wakil bupati dia orang tua saya. Dan Pak D juga menganggap saya sebagai anaknya beliau. Karena sesungguhnya beliau ini, Pak D ini, wakil bupati saya ini adalah guru saya, guru politik saya, termasuk guru di dalam belajar tentang kehidupan. Dan perjalanan perpolitikan yang mengajari saya berpolitik itu sesungguhnya dari Pak D Selamat. Tapi saya penasaran nih, tadi kan Pak Askolani sudah menganggap Pak D ini seperti sosok seorang ayah. Betul. Nah, kalau misalnya dari Pak D sendiri nih, gimana nih mendampingi Pak Askolani? Apakah ada kesulitan, rintangan, atau ada sebel-sebelnya nggak sih? Ada juga dikit ya. Tapi manja itu. Jadi ketika kami harus berdua memang dari awal sudah mau sama-sama. Tahun 2013 kami dijodohkan kan, tapi sama ngeyelnya. Karena saya waktu itu di DPR Provinsi. Sudah aku bilang yang tua aja jadi bupati, calon bupati, sampean yang muda jadi calon wakil. Sama-sama nggak mau ngeyel. Jadi kita salaman buat anu sendiri, bendera dewek-dewek. Nah, payo aku gitu. Nah, itu payo itu ayo. Ayo. Oh, ayo. Oke. Oke. Akhirnya pas anu dihitung suara kita sama-sama kalah. Jadi belajar dari kekalahan kita bersatu. Coba. Pada waktu itu kalau digabung suara itu sudah menang juga. Harusnya menang dulu. Sama jalan, makanya jadi sama-sama kalah. Nggak bisa. Emang nggak bisa. Jadi sebenarnya persatuan dari Sumatera sama dari Jawa. Nah, beliau ini mewakili saudara-saudara kita dari Jawa. Kalau saya kan dari Melayu Sumatera sini. Karena mayoritas di Banyuasin atau di Palembang Pak yang Asin itu 42% Jawa. 42% Jawa Jawa. penduduknya. Iya. Banyuasin itu miniatur Indonesia. Jadi semua agama ya Pak De, semua adat, semua suku ada di Banyuasin. Berarti ini perpaduan yang Iya. serasi ya? Iya. Oke, luar biasa. Saya sudah lengkap sekarang semuanya ya Pak ya. Saya udah nggak sabar nih pengen langsung meninjau ke lokasi nanti. Ini ngomong-ngomong Bapak kegiatannya padat banget kayak begini, meninjau ke sana, meninjau ke sini. Terus Bapak cara untuk biar tetap fitnya gimana tuh Pak?
Sebenarnya ini yang kadang-kadang di luar apa namanya? Di luar. Pak, ini Ya. mohon izin saya nebeng lagi nih Pak. Ya enggak apa-apa. Oh iya Pak, ngomong-ngomong Pak, kita nih sekarang lagi di jalan mau ke SDN 12 ya Pak ya? Talang Kelapa. Nah kita mau meninjau langsung di sana programnya Bapak. Si Manis ya Pak ya? Si Manis. Oke. Jadi ada gerakan membaca dan menulis. Oke. Banyak yang bertanya kenapa buat gerakan membaca dan menulis. Karena anak-anak kita sekarang ini sudah malas untuk baca, menulis. Mereka sudah banyak main apa namanya? Gadget. Ya gitulah. Jadi sekarang harus kita boomingkan kembali. Mau jadi apa anak-anak kita kalau mereka tidak baca? Ilmu pengetahuannya dari mana mereka dapatkan kalau mereka tidak baca? Dari mana mereka mau pandai untuk menulis sesuatu, rencana, membuat suatu apa namanya program, kegiatan kalau mereka tidak mampu, bahkan mereka tidak senang dengan menulis. Makanya dari anak dari usia dini sampai SD mereka akan kita biasakan untuk membaca dan Menulis. Dan itu penting. Penting ya Pak ya. Bapak kegiatannya padat banget kayak begini, meninjau ke sana, meninjau ke sini. Terus Bapak cara untuk biar tetap fitnya gimana tuh Pak? Sebenarnya ini yang kadang-kadang di luar apa namanya? Di luar kemampuan kita juga ya, Mbak Api. Jadi kadang-kadang kita sudah kegiatan capek kan, istirahat di mobil. Rasanya tidak mungkin kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya. Tapi sudah ketemu dengan masyarakat seperti tadi malam ya. Kita semangat lagi. Jadi sebenarnya vitaminnya itu masyarakat, senyum masyarakat, tawa masyarakat, antusias masyarakat menyambut kehadiran kita itu sebenarnya vitamin yang luar biasa yang kita dapatkan. Ada apa namanya? Energi baru kita. Itulah yang menjadi vitamin Bapak untuk beraktivitas, yaitu senyum dari masyarakat Banyuasin ya Pak ya. Ngomong-ngomongin soal kesehatan nih Pak, Bapak kan ada program kesehatan juga ya Pak? Iya. Dokter masuk desa. Dokter masuk desa. Nah itu boleh diceritain nggak tuh Pak? Asal mulanya ada program dokter masuk desa tuh latar belakangnya apa? Ya kita kan lihat, kita kan sering, tadi sudah saya sampaikan, saya dengan Pak Deslaman kan terus masuk dari desa ke desa, dari desa ke desa. Masyarakat di desa itu kan sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Mbak. Untuk satu desa satu dokter tidak mungkin kita laksanakan karena itu tadi, pertama tenaga dokternya kan kurang, susah kita mencari tenaga dokter, dan dokter-dokter tidak banyak juga yang mau tugas ke sini, desa-desa, ke desa-desa. Makanya kita balik, ya sudahlah program dokter masuk desa. Yang penting dokter itu masuk desa kayak itu kan, dan masyarakat bisa terlayani. Nah ini sudah jalan sudah 3 tahun, ini tahun ketiga sudah. Oh sudah jalan. Ini sudah jalan tahun ketiga. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat baik, sangat positif karena masyarakat merasa senang didatangi dokter, mereka bisa berobat gratis, mereka bisa mendapatkan apa namanya penyuluhan, mereka bisa berkonsultasi. Jadi waktu dokter masuk desa itu banyak kegiatan yang mereka lakukan, Mbak. Penyuluhan, pengobatan, terus memeriksa ibu-ibu hamil. Nah itu menarik masyarakat senang, penyuluhan, dan dampaknya positif. Jadi konsep kita bukan hanya mengobati mereka yang sakit, tapi kita lebih mengarah banyak ke pencegahan. Alhamdulillah kami di sini masyarakat Sungai Rengit sangat terbantu dengan adanya dokter masuk desa. Mungkin yang selama ini kami berobatnya mungkin masih ke puskesmas yang sekitar agak jauh kalau jarak dari sini. Kalau sekarang kan mereka lebih datang sendiri ke sini, jadi kami lebih dekat untuk berobat atau periksa. Mungkin anak saya tidak mengalami penyakit apa-apa, tapi kami lebih memeriksakan anak kami ini kira-kira setiap bulannya itu ada apa. Karena ke dokter ini juga bisa datang setiap bulan. Untuk harapan kami ke depannya sih kegiatan ini harus terus dilakukan.
Pak, ini kalau kita lihat dari tadi Pak, sepanjang jalan ya Pak, itu banyak banget restoran pindang loh Pak. Pindang itu tuh dia ada banyak macamnya ya Pak. Ada pindang daging, ada pindang apa lagi Pak? Ikan. Pindang ikan apa? Ikan macam-macam, ikan baung. Terus kalau di sini yang terkenal tuh ikan patin. Ikan patin. Patin, karena Banyuasin sudah dinobatkan menjadi kampung patin. Kampung patin. Yang kemarin kita lihat. Iya. Jadi ada budidaya ikan gabus dan juga ikan patin. Itu kemarin Pak saya dapat bocoran tuh Pak. Katanya budidaya ikan gabus dan juga ikan patin itu zero waste. Iya. Itu maksudnya benar-benar nggak ada yang tersisa gitu dari tubuh si ikan ini. Semuanya bisa dimanfaatkan. Betul. Bahkan di kotoran ikan itu pun diambil, dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk. Bahkan kotorannya pun bisa bermanfaat ya Pak? Jadi manfaatnya pupuk dan juga manfaat untuk makanan ikan itu sendiri. Untuk jadi campuran. Jadi peletnya. Nah, apalagi kalau dagingnya bisa dijadikan pempek, bisa dijadikan lauk pauk. Dan yang sekarang yang kami inovasi itu kami jadikan albumin. Albumin itu untuk jadi obat. Jadi obat apa? Obat untuk orang yang baru sudah operasi untuk mempercepat persembuhan luka. Oh, recovery-nya jadi lebih cepat. Iya, recovery-nya. Tapi luka kulit maksudnya. Kalau luka hati enggak. Baru saya tadi mau minta albumin, ternyata nggak bisa loh. Iya. Jadi itu banyak mengandung protein, vitamin, dan itu bisa dijadikan usaha masyarakat. Kita baru uji coba kemarin. Dan itu kita campur juga dengan rempah-rempah yang ada di Banyuasin. Tapi belum kita pasarkan. Tapi sudah kita produksi dengan pola home industry dan sudah menghasilkan. Jadi kalau ada masyarakat kita yang sudah habis operasi atau ada apa, kita kasih aja albumin. Sekarang masih uji coba. Luar biasa loh Pak, dari seekor ikan bisa jadi macam-macam, bahkan bisa menjadi lahan mata pencaharian baru penambang. Betul. Terus hasil limbah dari pembuatan albumin kan itu kan ikan-ikan itu kan daging-daging kan masih utuh kan, kan diambil cairannya aja itu kan, diperas jadi cairan. Itu dijadikan pempek. Jadi pempek. Iya, alat baku untuk pempek dan juga abon. Oh, jadi abon juga. Abon juga. Kok bisa sih Pak? Ya bisa. Dan uniknya lagi kulitnya itu kan ada kulitnya dikelupas, itu digoreng dijadikan keripik. Bener-bener nggak ada sisa ya Pak ya? Nggak ada sisa. Nah, sekarang kita udah sampai di kandang sapi nih Pak. Kelompok Tani Sejahtera. Kelompok Tani Sejahtera, oke. Ini adalah program Satu Kakak Satu Sapi. Satu Kakak Satu Sapi. Di bidang peternakan dalam program Banyuasin Petani Bangkit. Pak, kenapa sih Pak program Satu Kakak Satu Sapi itu penting gitu Pak? Ya, ini salah satu strategi. Alasannya apa? Pertama, di dalam satu keluarga itu hanya boleh satu orang saja yang masuk mewakili satu keluarga itu untuk menjadi kelompok. Kalau tidak dibatasi satu kakak satu sapi, nanti buat kelompok sekeluarga dengan akhirnya nggak magi dengan keluarga-keluarga yang lain. Gitu alasannya. Dan ini juga strategi kita untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Dan ini sifatnya hanya stimulan. Dan kita lebih banyak mengarahkan kepada masyarakat kita untuk mendapatkan dana pinjaman kur gitu. Dan bukan hanya sapi aja, kita ada namanya gemar tugas. Apa itu Pak? Gemar tugas? Ternak unggas. Jadi ayam, bebek, eti, entok. Oh gitu? Ya. Tujuannya untuk kebutuhan pangan masyarakat itu sendiri. Jadi mereka nanti tidak beli lagi telur sendiri. Kalau pengen makan ayam goreng, mereka ada ayam sendiri. Tidak beli. Nah, ini dulu
Ini dari dagingnya, sisa dari. Ini dagingnya tadi jadi abon. Nah, ini kan Enak ini. Enak ini Pak. enak. Boleh dibawa pulang nanti. Asik. Tolong boleh dibungkuskan bawa ya. pulang. Siap. Nah, Ini terus jadi pempek. berikutnya ada empek-empek ikan gabus. Oke, Mau cicip? boleh. Ini dimsumnya. Wah, kenyang nih saya di sini, Pak. Ya. Cukanya mana? Pakai cuko. Empek-empek nggak afdol kalau nggak pakai cuko. Wis, terima kasih, Pak. Wis, udah, Pak. Diam-diam ya. Tentunya ada rasa rempah-rempah ya, Mbak. Oke. Bapak nggak coba, Pak? Enggak, cukup. Oke, kita wakili aja ya. Katanya kalau orang Palembang makan pempek harus diseruput ya, Pak? Iya. Coba ya. Hirup. Dihirup. Sudah dihirup baru dikokop. Palembang. Maknyos. Enak. Ini dimsum. Dari daging yang tadi kita Mbak, bekas diambil albuminnya dimsum. Oh, mau coba, Pak? Coba. Ini pakai Oh, pakai saus. ini. Ini sausnya, pakai sausnya. Ini, Pak. Pakai. Enggak, biar Mbak Api. Oh, Bapak enggak? Saya lihat aja cukup. Oke. Saya kenyang, Pak, nanti, Pak. Kita cobain dimsumnya ya. Nih, dimsum ikan gabus. Iya. Udah pernah coba belum? Pasti belum. Yang sudah diambil albuminnya. Itu yang zero waste tadi. Enak. Enak. Ini berapa nih seporsinya, Bu? Kan saya suruh bayar lagi. Nggak ya, aman Sudah ya. saya bayar. Sudah dibayar. Lalu kemudian. Nah, bubur gabus. Untuk stunting ini. Oh, jadi bubur ini buburnya dari ikan juga? Iya, dagingnya tadi yang zero waste tadi. Ini pakai abon ya? Abonnya dari ikan gabus juga. Oh, pakai abon enggak? Pakai sambal juga. Abon. Oke. Lalu di Abon nih. Oke, diabonin. Nih ya. Kita cobain ya. Ini jadi acara kuliner nih, Pak. Iya. Gratis. Cobain ya, Ibu-ibu. Siapa nih yang masak? Ini. Oh, Pak tadi. Oh, langsung. Cobain, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan bakunya selain dari apa? Apa Pak? Bahan bakunya Ikan gabus tadi yang sudah diambil albuminnya kita blender Pak. dikasih? Blender terus kasih beras. Oh, beras tepung. Ini enak banget abonnya. Jadi pemirsa Kompas TV, kita udah cobain semuanya nih hasil olahan dari ikan gabus. Udah ada tadi albumin, terus juga ada empek-empek, dimsum, bubur, abon, dan juga ada kerupuk tulang yang belum sempat dibikin. Semuanya enak-enak banget dan ini berhasil menumbuhkan ekonomi di sini ya. Menurunkan stunting juga. Menurunkan stunting juga, keren banget. Nah setelah ini kita lihat akan ternak gabusnya. Lihat ternak gabusnya. Yuk, mari. Oke. Selain ada gertas, terus juga ada infrastruktur bagus, Bapak juga ada program untuk RLTH ya Pak ya? Ya, Rumah Tidak Layak Huni. Kami namakan RTLH. Pro Rakyat. Desa Banyurip, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Oke, wow. Nah di sini juga kita mau langsung meninjau salah satu program Bapak ya Pak ya? Apa Pak namanya? Petani Bangkit. Petani Bangkit. Nah, inilah yang membuat Banyuasin menjadi nomor 4 penghasil gabah, penghasil beras terbesar nomor 4 nasional. Wih. Keren kan? Tapi nggak heran sih Pak, karena ini luas banget di sini.
Dan bagus banget nih Pak, Iya, view-nya Pak. luar biasa. Ini udah panen atau belum nih Pak? Maksudnya, Sedang Pak? panen. Lagi Nanti panen. Oke. saya langsung yang akan memanen. Wah, jadi kita mau bertani nih Pak? Iya, betul. Wah, seru banget. Hasilnya bisa langsung kita jual, langsung bisa dibawa ke Jakarta. Dan kita udah siap nih. Sekarang Oke, aku udah pakai oke, kita lihat sana. boot ya. Oke, hati-hati. Bertani. Bisa dilihat nih di belakang kita, Bapak sedang mengemudikan combine namanya. Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau sekarang itu mencabut padi udah bukan pakai arit lagi satu persatu, tapi udah bisa langsung brek, banyak kayak gini nih alatnya. Nah ini Bapak sering kesini untuk santai-santai sore di sini ya Pak? Saya kebiasaan kalau ada waktu senggang, hampir tiap minggu tuh pasti ke sawah. Oh. Sabtu, Minggu, ataupun di hari-hari lain yang tidak ada kegiatan kenegaraan atau kegiatan kedaerahan, saya pasti ke sawah. Penting, kita juga bisa merasakan apa yang petani rasakan. Itu yang paling penting. Keren banget Bapak. Ini program-programnya tadi kita udah ke beberapa kegiatan ya. Tepat, ya. Salah satunya itu gerakan untuk menanam padi ya Pak ya? Ya, nanam padi. Menanam padi. Dan juga ada yang namanya gertas ya Pak? Gertas, Gerakan tanam sayur. Nah itu Ya. gimana tuh Pak? Tadi hampir di semua desa itu ada gertas. Seperti yang kita lewat tadi, di sebelah kiri kanan kita di seling tanaman padi, itu juga ada tanaman gertas, gerakan gertas. tanam sayur. Jadi kita ingin merubah mindset masyarakat kita yang selama ini sayur mayur itu harus beli. Seharusnya mereka dari beli berpikirnya dibalik untuk menjual. Oke. Jadi di samping untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga sesungguhnya dengan lahan yang begitu subur dan yang masih sangat luas ini bisa juga menjadi sumber ekonomi, sumber pendapatan, minimal pendapatan rumah tangga. Dan minimal lagi mereka sayur mayur itu tidak beli lagi. Nah ternyata sayur mayur yang ditanam masyarakat langsung di sawah atau di pinggir kebun atau di pinggir rumah itu akan menghasilkan sayur yang sehat. Karena mereka tahu persis proses dari penanaman, dari pertumbuhan sampai mereka panen. Dan semuanya organik, artinya tidak ada menggunakan kimia. Dulu ke Tanjung Lago ini itu nggak bisa pakai mobil. Harus naik seped, harus naik ketek, harus naik perahu. Berarti nyebrang sungai ya Pak? Tadi ada beberapa jembatan yang sudah dibangun tadi. Kalau tidak ada dibangun jembatan itu, tidak dibangun jalan itu, ke Tanjung Lago itu tidak bisa pakai mobil. Nah itu juga merupakan salah satu programnya Bapak. Ya, infrastruktur yang bagus. Ya, Nah. mengintegrasikan antara perairan dengan daratan. Nah, itu jadi sekarang sudah terintegrasi. Oh, oke. Makanya sumber daya alam dari desa Banyu Urip, Tanjung Lago ini sudah sama harganya dengan di kota. Nah, selain ada gertas, terus juga ada infrastruktur bagus, Bapak juga ada program untuk RLTH ya Pak ya? Ya, Rumah itu Tidak Layak Huni. Kami namakan RTLH. Pro Rakyat. Pro Rakyat. Pro Rakyat itu RTH. Oh, nah itu bagaimana tuh Pak penerapannya Pak? Ya, sekarang kita sudah semuanya itu ada 43.000 rumah yang tidak layak huni yang ada di Kabupaten Banyuasin. Yang sekarang alhamdulillah sudah masuk tahun kelima ini, tinggal 19.000 lagi yang belum. 19.000 lagi itu PR yang cukup besar loh Pak. Untuk 7 bulan. Untuk 7 bulan 7 lagi bulan. Pak. Gimana? Kira-kira akan kekejar nggak nih Pak? Kalau kita pastikan tidak mungkin selesai 100%. Targetnya? Targetnya minimal semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Karena Doakan apa ya? selesai ya Pak? Iya. Pak ngomong-ngomong aus nggak sih Pak dari tadi Pak? Oh ya, aus. Ngobrol, Pak. Ini dari tadi kita udah pegang karena makan nih. aus, kita ada produksi pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Badan Usaha Milik Daerah PTC 9. Ini kita produksi air minum Betuah. Betuah. Ini sumber daya alam yang kita manfaatkan yang bisa menghasilkan uang. Nah ini. jadi selain bermanfaat juga bisa menghasilkan cuan. Cuan. Ini kenapa ngomong-ngomong namanya Betuah Pak? Betuah ini bermakna mempunyai berkah. 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 Betuah itu bernasib.
Bernasib artinya. Bernasib. Bahasa Palembang, Pak. Bernasib. Oke, Nasib betua. baik. Iya. Wes, semoga Seperti Bapak hari Presiden ini Betua nasibnya baik saya nih, Pak. sebagai Bupati Banyuasin betua didampingi Mbak Afifah. Afifah. Hak bagus, Pak. Hak belakangnya, Pak. Iya. Nisa. Afifah Hairunisa. Hairunisa. Betul. Nah, inilah produksi kita. Silakan diminum. Saya minum. Saya udah minum, Pak. Dari Gratis kemarin ini. di sini minumnya saya betua. Nah, kelebihan ini gratis ini. Gratis ya, Pak Gratis ya? ya. Oke. Tapi setelah diskusi ini pulang bayar. Wah. Bisa aja, Bapak. Seger banget, betuah, Pak. Nah, pemirsa VVIP, tadi kita udah main di sawah, terus juga udah ngobrol-ngobrol di tengah sawah ya, Pak ya. Betul. Sekarang kita udah ganti baju nih, biar lebih fresh dan lebih Siap. clean ya, Pak ya. Nah, sekarang kita udah tiba di Desa Kampung Nelayan Sungsang. Ini udah ada Pak Kadesnya ya, Pak ya. Ada Pak Camat. Ada Pak Camat. Ketua DPR juga. Dan ada Ketua DPR Iya. Banyu Asin. Wah, rame ya di sini ya. Ibu PKK juga hadir. Oh iya, ada ibu-ibu PKK. Halo Ibu. Iya. Aduh, seger-seger banget nih Ibu di sini. Nah, katanya Karena Pak. banyak makan udang. Nah, itu dia. Katanya iya. di sini tuh Penghasil biangnya udang ya, Pak Betul. ya. Jadi makanan-makanan yang enak kayak apa, Pak? Tekwan. Pempek udang. Pempek udang. Tekwan udang. Mm-mm. Celimpung udang. Celimpung udang. Kerupuk udang. Mm-mm. Terasi udang. Itu semua udangnya berasal dari Desa Sungsang Sungsang. ini. Wah, kalau gitu saya jadi penasaran deh, Pak, seperti apa sih panen udang itu, Pak? Makan udang ya. Boleh lihat ya, Pak? Boleh. Ya? Boleh lihat nih, Bapak-bapak, Boleh. Ibu-ibu? Boleh. Oke. Kita yuk, langsung ke laut aja yuk. nanti. Yuk. Yuk, ikutin terus ya. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Empek-empek Udang Karmila, oleh-oleh khas Sungsang Banyu Asin. Ini salah satu. Salah satunya. Banyak lagi yang lain. Oke, berarti ini salah satunya catat namanya Karmila. Karmila. Kita mau cobain ya, Pak ya. Oke. Udah nggak sabar, udah lapar. Yuk, Pak. Ada pempeknya, ada udang, ada kerupuk lengkap. Wih, lengkap. Yuk, Oke. let's go. Raput ya. Oke, udah ya kita ya, udah gorengnya ya. Kita Oke. serahkan pada yang ahli. Nah, ini udah ada empek-empek yang sudah digoreng dari Siap. tadi. Kita mau cobain. Saya ambil cukanya. Nih, Pak. Nah, ini ada empek-empek telur, sama ada empek-empek lenjer ya. Lenjer apa? Lenjer. Lenjer. Oke, empek lenjer. Oke, kita makan pempek hasil gorengan sendiri. Yoi. Yuk. Ayo kita cobain. Bucuko dulu, bucuko kata Palembang. Saya yang tuangin Bapak harusnya, Pak. Enggak apa-apa. Wah. Oke. Aku galak juga. Pempek telur, pempek lenjer. Nah, Saya telur aja. apa telur? Saya mau cobain pempek lenjer deh. Kita kan udah ngikutin kegiatan Bapak nih untuk meninjau langsung program Banyu Asin Prima ya, Pak ya. Oke.
dan semua programnya sangat-sangat menginspirasi dan sangat berfaedah untuk masyarakat Banyuasin. Wah, luar biasa sekali. Saya selama ikut kegiatan Bapak dapat banyak pencerahan, dapat banyak pelajaran. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita sharing buat teman-teman semuanya dapat bermanfaat ya Pak ya. Betul, mudah-mudahan insya Allah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak sudah disambut dengan hangat sekali, udah dikasih empempe. Iya, sekarang kita makan. Sekarang kita mau cobain empempe udang, tapi kita harus pamit dulu nih Pak sama teman-teman VVIP yang sudah nonton kita dari tadi. Terima kasih, sampai jumpa di VVIP berikutnya. Bye!